Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di setiap hari asar ini belum dilaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah siang ini akan kita tausiah dalam Bapak Ustaz Satrowi Rokan SHI. Sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang dalam perjalanan. Dan Ustaz, waktu tempat persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'zum sya'airallah fa innaha min taqwabil qulub. Sadaqallahul azim. Maha berallah atas segala firman-firman surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah. Sampai hari ini dan detik ini Allah masih membimbing kita dalam ketaatan. Kita hadir ke dalam Masjid Darussalam ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Harapan dan doa kita, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sembari daripada itu, salam dan salawat kita sampaikan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hukum Islam tertulis ada yang dinamakan haram. Kedua, ada yang dinamakan dengan wajib. Ada yang dinamakan halal atau wajib. Lalu ada yang dikatakan dengan makruh, mubah. Lalu Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari semua hukum-hukum Allah itu ada di atas hukum itu. Apa itu? Yaitu adab. Ulama mengatakan al-adabu fawqal ilm. Adab sopan santun adalah lebih tinggi daripada ilmu. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, hukum berpakaian bagi laki-laki di luar maupun di dalam sholat adalah dari pusat sampai lutut. Lalu itu hukumnya, kalau ada orang sholat pakai kain saja dia tutup pusat sama lutut sah, tapi adabnya kurang, adabnya tak ada. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang bersedekah dilemparnya di bawah, kan ada, itu mohon maaf itu apa itu? Dari kotak dan dari sini masuk kotak itu boleh, tapi kurang adabnya kurang. Sebaiknya diletakkan dengan baik. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum yang diperintahkan yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, lalu dilaksanakan dengan baik dan dibarengi dengan adab yang mulia, maka Allah katakan wa may ya'zum sya'airallah fa innaha min taqwabil qulub.
barang siapa yang melaksanakan syariat-syariat perintah-perintah Allah, lalu dia laksanakan perintah itu dengan mengagungkan, dengan memuliakan, dengan bersifat yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut timbul dari hati seseorang yang bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini juga seperti demikian. Ada hukum yang tak tertulis, tetapi orang mengatakan kurang baik. Orang bisa mengecap kita, menjengkali kita. Contoh, salah satu yang dilarang oleh kebiasaan yang tidak baik, yang jangan kita laksanakan. Ini contoh Bapak Ibu. Ini nggak ada yang sajadah. Kalau ada kita pergi sholat, lalu bawa sajadah. Setelah bawa sajadah, dipraktekkan langsung. Nanti biar jangan dibuat lagi. Karena yang menilai bukan kita, yang menilai itu adalah orang-orang yang berada di tengah kita. Dilemparnya sajadah, terbelok, dibagusinya pakai kaki. Ini berarti kurang. Kurangnya apa? Kurangnya adab kepada Allah. Sajadah yang seharusnya kita tempatkan dengan baik, kita perbaiki dengan baik, maka dilarang Bapak Ibu memperbaiki sajadah pakai kaki. Dua. Yang kedua Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan memarahi anak ketika sedang makan. Anak makan, yuk, aku makan, beres ya? Belum. Kau makan, belum. Tak boleh. Tunggu selesai makan. Apa sebab? Kalau dimarahi sedang makan, maka hilanglah selera makannya. Dan itu dia kenal sampai dia sudah dewasa besok. Maka ada Bapak Ibu, ketika kita menasehati orang anak, maka dilarang kita menasehatinya, marah kepadanya dalam keadaan dia sedang makan. Tiga. Yang ketiga Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini hidup bersama dengan orang. Artinya kita ini makhluk sosial, tak bisa sendiri. Pergi ke warung kopi, ada masanya kita bayari kawan kita. Ada masanya kita lari. Nah, ada masanya kawan kita pula yang membayari kita. Maka apa pesannya Bapak Ibu? Ketika kita ditraktir, dibayarkan oleh orang, maka pesanlah yang murah. Ini biasanya Pak, kawan-kawan kadang-kadang nongkrong di tempat-tempat ngopi, biasanya tak pernah dia pesan kopi. Kalau dia bayari, kalau dia kira dia bayar, pesan apa kamu? Pesan kopi hitam, tak pakai gula. Ketika orang bayarnya, susu pakai kopi. Nah, ini adabnya kurangnya adabnya. Kalau kita ditraktir oleh orang, maka pesanlah yang paling murah. Kalau begitu air putih aja Pak Ustaz, tak juga cocok. Yang cocok kawan kita pesan apa? Teh telur, kita juga pesan. Nah, itu yang cocok. Kan begitu kan? Jangan air putih aja, berarti ngecek namanya. Kalau terlalu tinggi, berarti kita dijengkali murah kita oleh sahabat kita. Kalau dalam bahasa kitanya apa namanya itu Ustaz? Jodian. Ada yang Pak. Ada orang seperti ini. Ini akhlak. Kalau dikasih orang Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adabnya tak boleh dijual. Nabi ketika dikasih oleh sahabatnya kurma yang banyak,
maka kurma itu dibagikan kepada orang lain. Ini adab, Pak. Adab itu timbul efek dari kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Orang-orang yang khusyuk melaksanakan sholat, maka adabnya akan baik karena sholat yang dia lakukan dibimbing oleh Allah menjadi sholat yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Artinya apa, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ketika dia bergaul di masyarakat, dimuliakan oleh kawan-kawannya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, yang keempat, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adab yang mesti kita perhatikan. Yang keempat adalah kalau dilarang oleh orang tua jangan pergi, maka jangan pergi. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tua adalah suatu bentuk ketakwaan dari seorang anak, karena orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, patuh kepada kedua orang tuanya, maka surga Allah sediakan untuk orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya tersebut. Saya dulu, Pak, begini, Pak, tamat saya pesantren, Mak, saya bilang, Apol, saya mau pergi ke Malaysia. Saya mau pergi ke Malaysia. Oh, tak boleh, nggak jadi. Kalau gitu, Mak, saya mau pergi ke Natuna. Mana masih Indonesia? Natuna. Tamat dulu kuliah. Tamat pesantren, saya mau ke Malaysia, nggak dikasih, suruh kuliah. Tamat kuliah, saya bilang, Mak, saya mau pergi ke Natuna. Kenapa mau ke sana? Mencari istri. Apa kata orang tua saya? Pergilah, Nak, tapi jangan pulang-pulang. Ah, tak jadi, Pak. Pergilah, Nak, tapi jangan pulang. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Dan balasannya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita berjumpa di ujung batu ini. Maka apabila orang tua kita baik menurut kita tapi dilarangnya, jangan dilaksanakan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada gunanya ilmu yang tinggi, tak ada gunanya pangkat yang tinggi, tak ada gunanya harta yang banyak kalau adab tidak ada pada diri kita. Maka pertahankanlah, Bapak Ibu, adab yang Allah berikan kepada kita, kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu menjadi orang-orang yang mempunyai adab kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan harapan kita di atas dunia orang hormat kepada kita, di akhirat Allah muliakan kita dengan memasukkan kita ke dalam surga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kita dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.